Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Linda Pratiwi, dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Apa kabar anak-anakku sekalian di rumah? Dalam keadaan sehat ya? Jangan lupa selalu jaga kesehatan, dan saya berdoa semoga kalian selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi masih di teks laporan hasil observasi, yaitu menganalisis struktur dan aspek kebahasaan dari teks laporan hasil observasi, di mana minggu lalu ya kalian sudah saya perkenalkan mengenai teks laporan hasil observasi, yaitu apa yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi, ciri-cirinya ya. Kemudian juga kalian mengetahui ide pokok dan bagaimana caranya menentukan ide pokok dalam sebuah teks. Kemudian kalian juga mengetahui kalimat utama ya, jenis kalimat utama itu ada berapa saja, dan belajar yang namanya membuat simpulan dari ide pokok yang kalian tentukan. Nah, kali ini ya lebih mendalam lagi, yaitu di mana sebuah teks laporan hasil observasi itu ada yang namanya struktur ya, teks laporan hasil observasi dan aspek-aspek kebahasaan yang ada di dalam teks laporan hasil observasi. Baik ya, adapun kompetensi dasar yang akan saya sampaikan di sini adalah yang tadi saya katakan, kalian nanti akan menganalisis isi dan aspek kebahasaan ya dari teks laporan observasi, kemudian menganalisis isi, struktur ya, dan menyusun kembali teks laporan hasil observasi. Kemudian kalian akan mengkonstruksi ya teks laporan hasil observasi ya dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaannya. Nah, dari KD yang saya tadi bacakan, kita kupas satu persatu ya, biar kalian paham. Baik. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kalian capai di sini dengan mempelajari struktur dan aspek kebahasaan dari teks laporan hasil observasi dengan pendekatan scientific dan discovery learning ya, kalian nanti akan bisa menganalisis ya kebahasaan tersebut baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian kalian bisa mengkonstruksi laporan teks hasil observasi tersebut ya, nanti juga akan dipresentasikan secara lisan maupun tulisan. Baik, sebetulnya struktur dan kebahasaan teks laporan hasil observasi pada pertemuan selanjutnya saya sedikit menyinggung ya, sudah pernah sedikit saya singgung, tapi tidak apa-apa ya, kita bahas lagi kali ini, di mana teks laporan hasil observasi itu terdiri dari yang pertama definisi umum, definisi bagian, definisi manfaat, dan juga penutup. Apa itu definisi umum? Apa itu definisi umum? Definisi umum ini merupakan pembukaan yang berisi pengertian mengenai sesuatu yang akan dibahas di dalam teks. Ya, saya akan menjelaskan dulu satu persatu. Nanti saya akan kaitkan dengan contoh yang sudah saya siapkan di slide selanjutnya biar kalian lebih paham lagi. Yang kedua adalah definisi bagian. Definisi bagian di sini adalah merupakan bagian-bagian yang berisi ide pokok dari setiap paragraf. Kemudian definisi manfaat di sini adalah bagian yang menjelaskan manfaat dari sesuatu yang dilaporkan ya, biasanya itu untuk benda. Kemudian penutupnya adalah berupa simpulan. Definisi bagian yang tadi saya katakan adalah merupakan ide pokok. Kemudian definisi manfaat ini biasanya penjabaran dari definisi pokok yang lebih spesifiknya ini manfaat dari si objek tersebut. Baik, selanjutnya adalah
kebahasaan teks laporan hasil observasi. Di dalam teks laporan hasil observasi yaitu ada beberapa kebahasaan yang sering sekali muncul di dalam tampilan teks laporan hasil observasi. Yang pertama yaitu frasa verba dan nomina, ya. Kalau frasa verba dan nomina, jenis kata dan kelompok kata, ya, frasa yang dominan digunakan dalam sebuah teks laporan hasil observasi. Nah, apa yang dominan yang digunakan dalam teks laporan hasil observasi? Yaitu berupa kata kerja dan kata benda. Kemudian afiksasi. Nah, dalam kegiatan berbahasa, kata yang digunakan dapat berupa kata dasar atau kata bentukan. Kata dasar adalah kata yang belum mendapatkan imbuhan. Ya, lari. Saya ulangi, berlari. Kata dasarnya adalah lari. Contohnya, diberikan awalan ber, ya, kemudian ditambah kata dasarnya adalah lari, jadi berlari, ya. Kemudian kata bentukan adalah kata yang telah mendapatkan imbuhan atau afiksasi, ya. Kemudian ada kata pengulangan atau reduplikasi dan pemajemukan kata yang sudah digunakan. Oke. Baik, selanjutnya adalah kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kalimat definisi di sini adalah kalimat yang menggunakan fasa definitif atau menjelaskan. Kalau kalimat deskripsi itu sendiri yaitu kalimat yang menggambarkan kalimat si definisi tersebut. Kemudian kalimat simpleks dan kompleks. Kalimat dalam sebuah teks dapat dibentuk oleh satu glosa, yaitu bagian kalimat yang memiliki subjek dan predikat. Ya, kalimat yang hanya memiliki satu klausa disebut juga kalimat simpleks atau biasa disebut juga sebagai kalimat tunggal. Ya, Andi pergi ke pasar. Ya, dia kalimat tersebut ya hanya memiliki subjek dan predikat. Subjek dan predikat atau Andi membeli. Andinya adalah subjek, membelinya adalah predikat. Ya, kalimat yang hanya memiliki satu klausa tersebut dikatakan kalimat simpleks. Kemudian bagaimana dengan kalimat kompleks? Kalimat kompleks atau dikatakan kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki dua klausa atau lebih. Nah, kalimat kompleks dibagi menjadi dua macam, yaitu ada kalimat kompleks setara dan kalimat kompleks berarti. Contohnya misalkan Andi membeli baju ketika sedang mencuci motor, ya. Di sana ada dua klausa dan ditambah dengan satu konjungsi bisa dikatakan sebagai kalimat majemuk bertingkat. Lanjut. Baik, selanjutnya di sini adalah saya menyajikan sebuah satu contoh teks laporan hasil observasi yang berjudul wayang. Di sini ada 8 paragraf, ya. Kemudian dari teks wayang ini saya akan menjelaskan tentang struktur, menganalisis strukturnya. Ya, ada 8. Saya sarankan kalian untuk membaca terlebih dahulu ya. Teks yang saya sajikan di sini. Baik. Paragraf pertama, judulnya wayang. Perlu diingatkan ya, tadi struktur teks laporan hasil observasi itu yang pertama adalah apa coba ayo. Ya. Yang pertama adalah definisi umum, ya. Kemudian ada definisi bagian, kemudian ada definisi manfaat, dan yang terakhir ada penutup. Ya. Baik, atau dikatakan pernyataan umum tadi ya, definisi utama itu. Baik, saya akan bacakan paragraf pertama, judulnya wayang. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia UNESCO.
lembaga yang mengurusi kebudayaan dari PBB pada tanggal 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor berasal dari Indonesia. Wayang merupakan warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur, masterpiece of oral and incredible intelligence of humanity. Para wali songo menyebar agama Islam Jawa Tengah membagi wayang menjadi 3, wayang kulit timur, wayang wong atau wayang orang di Jawa Tengah, dan wayang golek atau wayang boneka di Jawa Barat. Penjenisan tersebut disesuaikan dengan penggunaan bahan wayang. Wayang kulit dibuat dari kulit hewan ternak, misalnya kulit kerbau, sapi, atau kambing. Wayang wong berarti wayang yang ditampilkan atau diperankan oleh orang. Wayang golek adalah wayang yang menggunakan boneka kayu sebagai pemeran tokoh. Selanjutnya, untuk mempertahankan budaya wayang agar tetap dicintai, seniman mengembangkan wayang dengan bahan-bahan lain, antara lain wayang suket dan wayang motekar. Wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya pun dibagi lagi menjadi beberapa jenis. Jenis yang paling terkenal karena diperkirakan memiliki umur paling tua adalah wayang purwa. Purwa berasal dari bahasa Jawa yang berarti awal. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditatah dan diberi warna sesuai kaidah pulasan wayang pendalangan, serta diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cempurit yang terdiri atas tuding dan gapit. Wayang wong berasal dari Jawa yang berarti orang, adalah salah satu pertunjukan wayang yang diperankan langsung oleh wayang. Wayang orang yang dikenal di suku Banjar adalah wayang gung. Sedangkan yang dikenal di suku Jawa adalah wayang topeng. Wayang topeng dimainkan oleh orang yang menggunakan topeng. Wayang tersebut dimainkan dengan iringan gamelan dan tari-tarian. Perkembangan wayang orang pun saat ini beragam. Tidak hanya digunakan dengan cara ritual, tetapi juga digunakan dalam cara yang bersifat menghibur. Selanjutnya, jenis wayang yang lain adalah wayang golek yang mempertunjukkan boneka kayu. Wayang golek berasal dari Sunda. Selain wayang golek Sunda, wayang yang terbuat dari kayu adalah wayang menak atau sering juga disebut wayang golek menak karena cirinya mirip dengan wayang golek. Wayang tersebut kali pertama dikenalkan di Kudus. Selain golek, wayang yang berbahan dasar kayu adalah wayang klitik. Wayang klitik berbeda dengan golek. Wayang tersebut berbentuk pipi seperti wayang kulit. Akan tetapi cerita yang diangkat adalah cerita Panji dan Darmawulan. Wayang lain yang terbuat dari kayu adalah wayang papak atau cepak, wayang timplong, wayang poteni, wayang golek teco, dan wayang ajen. Perkembangan terbaru dunia perwayangan menghasilkan kreasi berupa wayang suket. Jenis wayang ini disebut suket karena wayang yang digunakan terbuat dari rumput yang terbuat menyerupai wayang kulit. Wayang suket merupakan tiruan dari berbagai figur wayang kulit yang terbuat dari rumput. Wayang suket biasanya dibuat sebagai alat permainan atau penyampaian cerita pewayangan kepada anak-anak di desa Jawa. Paragraf 7 ya anak-anak. Dalam versi lebih modern, terdapat wayang motekar atau wayang plastik berwarna. Wayang motekar adalah sejenis pertunjukan teater bayang-bayang serupa wayang kulit. Namun, jika wayang kulit memiliki bayangan yang berwarna hitam saja, wayang motekar menggunakan teknik terbaru hingga bayang-bayangannya bisa tampil dengan warna-warni penuh. Wayang tersebut menggunakan bahan plastik berwarna, sistem pencahayaan teater modern, dan layar yang khusus. Semua jenis wayang di atas merupakan wujud kreasi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan, antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, media hiburan. Wayang bermanfaat sebagai media pendidikan karena isinya banyak memberikan
ajaran kehidupan kepada manusia. Pada era modern ini, wayang juga banyak digunakan sebagai media informasi. Ini antara lain dapat kita lihat pada pagelaran wayang yang disisipi informasi tentang program pembangunan serta keluarga berencana atau KB, pemilihan umum, dan sebagainya. Yang terakhir, meski semakin jarang, wayang masih tetap menjadi media hiburan. Oke, ada 8 paragraf ya anak-anak tentang wayang. Saya ingatkan kembali, struktur teks laporan hasil observasi itu terdiri dari pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat dan penutup. Sebetulnya penutup boleh ada, boleh enggak sih sebenarnya ya untuk menyajikan sebuah teks laporan hasil observasi, di mana penutup ini adalah berupa kesimpulan. Baik, kita analisis satu-satu ya. Yang pertama adalah pernyataan umum. Pernyataan umum itu adalah pernyataan yang merupakan definisi umum, pernyataan yang secara umum, yang secara luas tentang sebuah tentang si teks tersebut. Untuk di teks yang berjudul wayang, ya, pernyataan umumnya itu adanya di paragraf pertama. Coba kalian lihat. Ya, di paragraf pertama isinya adalah, ya, wayang adalah, saya scroll lagi ke atas ya, takut kalian lupa. Di paragraf pertama menyatakan bahwa wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia, di mana definisi umum itu, ya, atau pernyataan umum ya, atau pernyataan umum atau definisi umum, ya, merupakan pembukaan yang berisi pengertian mengenai sesuatu yang akan dibahas di dalam teks, di mana pengertian yang dijelaskan secara umum itu dalam teks laporan hasil observasi wayang itu ada di paragraf pertama. Jadi diawali dengan penjabaran secara umum tentang si teks yang akan kita bahas tersebut. Ya, jadi untuk menyusun teks laporan hasil observasi, paragraf pertama itu menyajikan tentang penjabaran umum, definisi umum tentang objek yang akan kita bahas. Ya, wayang adalah seni pertunjukan. Ya, kemudian paragraf selanjutnya adalah merupakan definisi bagian, ya, dimana di sini kan ya dijelaskannya itu mengenai wayang. Jadi definisi bagiannya yaitu terdiri dari paragraf 2 ya sampai dengan paragraf ke-8, di mana isinya mengenai menjelaskan bagian-bagian dari wayang atau jenis-jenis dari wayang, ya. Kemudian deskripsi manfaat adalah penjabaran manfaat dari objek tersebut, yaitu terdapat pada paragraf ke-9. Ya, jika ada lagi yaitu paragraf penutup berupa kesimpulan. Gitu anak-anak, ya. Menganalisis struktur teks laporan hasil observasi. Kuncinya di sini adalah kalian harus mau membaca teks tersebut. Jika kalian tidak mau membaca, kalian tidak akan bisa mengetahui struktur teks laporan hasil observasi. Ya, jadi budayakanlah membaca. Ya, segala informasi bentuknya akan kalian ketahui isinya apabila kalian mau untuk membacanya dan pahami isi dari teks tersebut. Ya, baik anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kali ini yaitu tentang menganalisis struktur teks laporan hasil observasi dan kebahasaan dari teks laporan hasil observasi saya sudahi, ya. Saya berpesan kepada kalian harus tetap semangat di situasi pandemi kali ini. Kita banyak-banyak berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga pandemi di Indonesia, di seluruh dunia gitu kan ya, khususnya di Indonesia segera berakhir ya. Jadi kalian bisa kembali ke sekolah, bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan guru, ada motivasi dan semangat baru jika kalian belajar
kembali ke sekolah. Ya, jaga kesehatan kalian, tetap semangat, stay at home. Kalau keluar harus menggunakan protokol kesehatan, jangan lupa masker ya. Kemudian bahagia selalu, happy selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.